Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, makan yang teratur, minum yang cukup, dan ibadah-ibadahnya juga tetap dilaksanakan seperti sholat duha, murojaah, al-baqarah juga tetap dilaksanakan ya nak ya. Nah, hari ini materi pelajaran kita adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan sifat-sifat tokoh di dalam sebuah cerita, sifat tokoh dan pesan moral dalam sebuah cerita. Nah, di dalam sebuah cerita ada terdapat unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Salah satunya adalah apa? Penokohan tokoh. Ya, tokoh itu adalah orang yang terdapat di dalam sebuah cerita. Ya, orangnya, pelakunya itu adalah tokoh. Ya, Penokohan itu adalah sifatnya, wataknya, bagaimana sifat tokoh tersebut di dalam sebuah cerita. Ya, itu penokohan watak. Watak sifat itu ada beberapa di antaranya, baik hati, sombong, pemarah, pemaaf, ya. Itu adalah sifat-sifat tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Masih banyak lagi sifat-sifat tokoh yang lainnya. Nah, setelah tokoh penokohan, nah sekarang kita masuk ke pesan moral ya. Pesan moral apa? Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui teks tersebut. Nah, jadi pengarang juga menyampaikan pesan nih kepada pembaca ya. Contohnya cerita Malin Kundang ya. Pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah jangan pernah melawan ibu. Itulah pesan moral ya, amanatnya. Supaya apa? Pengarang ingin pembaca mengambil pelajaran dari teks tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak Umi bisa lihat teks di halaman 14 buku tematik 4D. Ya. Di buku 4D tersebut itu ada teks tentang rajinlah bekerja, ya kan? Nah, di situ ada sebuah gambar wortel dan kelinci. Coba anak-anak Umi bisa lihat di situ. Pada suatu hari, seekor kelinci yang sangat rajin sedang membantu Pak Tani memanen wortelnya. Ia membantu Pak Tani mengumpulkan wortel dan membawanya ke dalam lumbung. Walau merasa lelah dan haus, kelinci terus bekerja keras membantu Pak Tani hingga pekerjaannya selesai. Ketika kelinci sedang bekerja, tiba-tiba datanglah tikus pemalas yang diam-diam mengamati hal yang dilakukan kelinci. "Hai kelinci, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya tikus kepada kelinci. "Aku sedang bekerja membantu Pak Tani memanen wortel." "Ah, untuk apa kamu bekerja keras seperti itu, kelinci? Kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga," tanya tikus sekenanya. Kelinci pun menjawab dengan nada santai. "Aku bekerja keras agar aku mendapatkan wortel gratis untuk aku makan setiap hari." Tikus gemas dengan sikap santai kelinci. Tikus pun menimpali, "Untuk apa bekerja terlalu keras kalau kita bisa dengan mudah mencurinya? Ayo ikuti aku saja," ajak tikus. Kelinci tidak menghiraukan ajakan tikus. Ia tetap bekerja membantu Pak Tani mengumpulkan wortel sampai ia mendapatkan upah wortel yang cukup banyak untuk dibawanya pulang. Ya, kemudian lihat di halaman 15. Dalam perjalanan pulang, kelinci mendengar seorang memanggilnya. "Kelinci, tolong, tolong." Kelinci tertegun mendengarnya. Siapakah gerangan yang meminta tolong? Pikir kelinci. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Setelah mencari-cari, kelinci menemukan tikus kesakitan karena terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang Pak Tani. Kelinci pun berusaha menolongnya, tetapi tidak bisa. Akhirnya, Pak Tani datang dan mencoba melepaskan tikus dari perangkap. Namun, Pak Tani memasukkannya ke dalam kurungan untuk mencegah tikus mencuri lagi. Tikus pun menyesal dan meminta maaf kepada Pak Tani dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Akhirnya, Pak Tani yang baik hati memaafkannya dan mengajak tikus untuk ikut bekerja seperti kelinci agar bisa mendapatkan makanan gratis. Nah, itu tadi teks mengenai dengan judul Rajinlah Bekerja. Nah, dalam teks tersebut, siapa tokoh yang ada di dalamnya? Ada beberapa tokoh di dalamnya. Siapa saja? Ada Pak Tani,
ada tikus, dan ada kelinci. Ya, ada 3 tokoh di dalamnya. Nah, mengenai penokohannya bagaimana? Watak si kelinci bagaimana? Si kelinci adalah seorang yang pekerja keras, ya. Itu penokohannya, dia adalah pekerja keras. Kemudian tikus, perwatakannya gimana? Tikus itu licik, dia suka mencuri, ya kan? Dia tidak mau berusaha. Kemudian Pak Tani adalah wataknya tegas, ya. Tegasnya bagaimana, Umi? Tegas karena Pak Tani memasang perangkap di dalam kebunnya. Nah, ketika tikus terkena perangkapnya, maka Pak Tani mengurungnya untuk memberikan pelajaran kepada si tikus. Nah, itu adalah tokoh penokohan. Nah, pesan moralnya apa, Umi? Pesan moralnya apa coba anak-anak Umi? Nah, pesan moral yang bisa kita ambil adalah jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berusaha, ya. Itulah pesan moralnya. Jadi sifat tokoh, penokohan, dan pesan moral itu semua bisa kita ambil dari teks ini, ya. Kita pahami teksnya, kita baca betul-betul, kemudian kita paham, kita tahu mana tokohnya, bagaimana penokohannya, dan pesan moralnya apa. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, anak-anak Umi bisa buka di halaman 15, kemudian di situ ada 5 soal, ya. 5 soal itu anak Umi kerjakan di buku tematik saja, ya, Nak, ya. Setelah dikerjakan, dikumpulkan ke Umi paling lama pukul 11 malam, ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, ya, anak Umi, ya. Kalau bisa langsung dikerjakan pekerjaannya agar cepat selesai, ya. Murojaahnya juga, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.